bersama aku, ini Regina Blakis dari kelas Desain Organisasi B. Di sini aku akan membahas materi bab 2, yaitu tentang strategi desain organisasi dan efektivitasnya. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang arahan strategi dan tujuan organisasi. Di mana organisasi ini didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Pertama, kita akan membahas tentang manajemen puncak. Di mana manajemen puncak ini bertanggung jawab menetapkan arah strategi, yaitu arah strategi itu sendiri yaitu menemukan visi, misi, dan tujuan organisasi yang akan menjadi panduan utama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Proses ini dimulai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal, itu dilihat dari peluang dan ancaman. Dan kita dilihat dari lingkungan internal juga, yang dapat dilihat dari kekuatan dan kelemahan. Analisis ini biasanya disebut sebagai bagian dari inti proses atau manajemen strategis. Apa sih maksud dari strategis? Yaitu maksud strategis ini berarti seluruh energi dan sumber daya organisasi diarahkan pada tujuan utama yang fokus dan menyatukan. Contohnya yaitu visi Komatsu untuk mengepung Caterpillar atau visi Coca-Cola yang menempatkan Coke dalam jangkauan setiap konsumen di dunia. Lalu selanjutnya ada misi, yaitu misi adalah alasan keberadaan organisasi yang biasanya dituangkan dalam pernyataan misi atau mission statement. Misi mengomunikasikan nilai, filosofi, dan tujuan utama organisasi kepada semua pihak yang berkepentingan, yaitu seperti karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat. Terus ada kompetensi inti dan keunggulan kompetensi. Kompetensi inti itu sendiri yaitu keahlian khusus yang dilakukan organisasi lebih baik dari pesaing. Misalnya efisiensi operasional, layanan pelanggan unggul, dan inovasi unggul. Sedangkan keunggulan kompetitif itu sendiri adalah keunikan yang membedakan organisasi dari pesaing dan memberikan posisi unggul di pasar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan fungsi tujuan organisasi. Yang pertama, organisasi ini sendiri memiliki dua jenis tujuan organisasi. Yang pertama ada tujuan resmi atau official goal, yang mana biasanya tercermin dalam misi. Tujuan resmi menetapkan nilai-nilai dan memberikan legitimasi organisasi di mata eksternal. Yang kedua yaitu tujuan operasional, yaitu operational goals, yang dimana lebih spesifik dan terukur. Tujuan ini menjadi dasar kegiatan sehari-hari dan pengambilan keputusan di berbagai departemen. Contoh tujuan operasional ini sendiri yaitu ada kinerja, di mana kinerja ini menyangkut tentang profitabilitas, pertumbuhan, dan volume. Lalu sumber daya yang meliputi perolehan bahan baku, keuangan, dan SDM. Sedangkan pasar sendiri itu mencakup pangsa pasar dan posisi pasar. Lalu ada pengembangan karyawan yang terdiri dari pelatihan, promosi, dan keselamatan. Lalu ada produktivitas yang dimana akan menghasilkan output per input dan efisiensi biaya. Dan yang terakhir itu inovasi dan perubahan, yang dimana dapat mengembangkan produk, jasa baru, dan adaptasi lingkungan. Sedangkan fungsi tujuan itu sendiri yaitu memberikan arah dan motivasi karyawan dan menjadi pendopan pengambilan keputusan, lalu menetapkan standar penilaian kinerja dan memberikan legitimasi eksternal. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka pemilihan strategi dan desain organisasi.
Apa sih strategi? Jadi strategi itu rencana organisasi untuk berinteraksi dengan lingkungan kompetitif demi mencapai tujuan. Dimana tujuan itu sendiri apa yang ingin dicapai, sedangkan strategi itu bagaimana mencapainya. Terus kita akan membahas model strategi Porter atau 5 kekuatan kompetitif. Michael Porter mengidentifikasi 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam industri. Yang pertama, itu ancaman pendatang baru, lalu yang kedua, kekuatan pemasok, yang ketiga yaitu kekuatan pembeli, keempat, ancaman produk pengganti, dan kelima itu persaingan antar pesaing. Dari sini, Porter mengusulkan 3 strategi utama. Yang pertama, diferensiasi, yaitu membuat produk baru atau layanan unik sehingga pelanggan bersedia membayar lebih. Contohnya itu Apple dan Uqua Bank. Lalu yang ketiga itu kepemimpinan yang biaya rendah, yang dimana ini kita menekankan biaya serendah mungkin agar dapat menawarkan harga lebih murah. Contohnya itu Reynolds, terus lalu Walmart. Nah, yang ketiga yaitu kita akan fokus kita akan dimana menargetkan segmen pasar tertentu dengan strategi diferensiasi atau biaya rendah. Contohnya yaitu seperti Puma. Lalu kita ada tipologi strategi Miles dan Shaw, yang mana Miles dan Shaw ini mengidentifikasi 4 tipologi strategi. Yang pertama itu ada prospektor, yang dimana itu untuk mencari inovatif, mencari peluang baru, tumbuh di lingkungan dinamis. Contohnya seperti Next, Google, dan Facebook. Lalu yang ketiga itu ada Defender, yang dimana dia menjaga stabilitas dan efisiensi di pasar yang sudah dikuasai dan sedikit inovasi. Contohnya itu Paramount Pictures. Lalu yang ketiga itu ada Analyzer, yang dimana menyimbangkan stabilitas untuk produk utama dengan inovasi untuk lini baru. Contohnya itu Amazon. Lalu yang keempat itu reaktor, dimana dia tidak punya strategi jelas, reaktif terhadap perubahan lingkungan, dan sering gagal. Lalu kita akan membahas tentang dampak strategi terhadap desain organisasi. Pada ini, pilihan strategi akan mempengaruhi bagaimana desain organisasi. Pertama kita ada 4, itu strategi biaya rendah atau Defender. Yang mana dia struktur formal, otoritasnya terpusat, terkontrol ketat, prosedurnya standar dan efisiensi. Hal ini cocok untuk lingkungan yang stabil. Sedangkan strategi diferensiasi atau prospektor itu struktur yang fleksibel, koordinasi horizontal, pemberdayaan karyawan, inovasi dan pembelajaran itu cocok untuk lingkungan yang dinamis. Sedangkan analyzer itu sendiri kombinasi efisiensi untuk produk stabil dan fleksibilitas untuk inovasi. Lalu yang keempat itu ada reaktor, yang mana tidak ada desain organisasi yang konsisten. Lalu faktor lain yang berpengaruh terhadap desain yaitu lingkungan eksternal, yang kedua lalu ukuran dan siklus hidup organisasi, yang ketiga itu teknologi, dan terakhir itu budaya organisasi. Organisasi harus fit atau sesuai dengan faktor-faktor tersebut agar efektif. Lalu kita akan membahas tentang pengukuran efektivitas organisasi. Dimana apa sih efektivitas itu? Jadi efektivitas itu tingkat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan efisiensi adalah perbandingan input dan output. Pendekatan pengukuran efektivitas. Yang pertama itu ada pendekatan tujuan, yang dimana dia mengukur capaian terhadap target output yang spesifik seperti profit, pertumbuhan, terus pangsa pasar, kualitas produk. Sedangkan yang kedua yaitu kita akan melakukan pendekatan berbasis sumber daya,
dengan melakukan pengukuran kemampuan memperoleh dan mengelola sumber daya penting seperti SDM, finansial, bahan baku, dan teknologi. Yang ketiga itu pendekatan proses internal, yang dimana dia berfokus pada kesehatan dan efisiensi proses internal tentang seperti budaya, dilihat dari budaya perusahaan, komunikasi, hubungan antar karyawan, dan pengembangan karyawan. Lalu yang keempat itu pendekatan balance scorecard, yang dimana menggabungkan berbagai indikator ke dalam satu kerangka dan memiliki 4 perspektif. Yang pertama, keuangan pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Yang dimana ini menilai keefektivitasan secara lebih seimbang dan menyeluruh. Balance scorecard sendiri itu menekankan pentingnya menyeimbangkan pengukuran kinerja tidak hanya dari sisi keuangan tetapi juga pelanggan, proses bisnis, dan kapasitas pembelajaran organisasi. Jadi kesimpulan kita dapat dari materi bab 2 ini yaitu manajemen puncak memiliki peran sentral dalam menentukan arah, tujuan, dan desain organisasi. Tujuan organisasi yaitu bersifat berlapis dari misi atau umum hingga tujuan operasional atau spesifik. Lalu strategi harus disesuaikan dengan kekuatan internal dan peluang eksternal, serta harus diimplementasikan melalui desain organisasi yang tepat. Tidak ada satu cara mutlak dalam mengukur efektivitas organisasi. Kombinasi berbagai pendekatan sangatlah penting. Lalu yang terakhir itu balance scorecard adalah salah satu pendekatan modern yang sangat digunakan untuk menilai efektivitas secara komprehensif. Baik, sekian penyampaian materi aku pada hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.